Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan kali ini kita dapat bertemu kembali pada mata kuliah pengantar ilmu hukum kelas 2021A pada hari Senin tanggal 25 Oktober 2021. Nah, rekan-rekan mahasiswa yang saya hormati, pada tatap muka kali ini saya akan melakukan absensi secara langsung di Zoom ya, rekan-rekan mahasiswa, karena kemarin sempat ada beberapa mahasiswa yang tidak mengentri absen di link yang saya berikan. Jadi sehingga pada paginya, kan biasanya setiap pagi saya rekap absensi itu, lalu saya close dan saya submit di sistem di e-class. Jadi kemarin saya sayangkan sekali mahasiswa yang sudah mengikuti Zoom tapi tidak terrekap absensinya. Jadi otomatis saya akan melakukan absensi secara live di Zoom kali ini. Rekan-rekan mahasiswa, minggu kemarin kita sempat membahas asas, norma, dan juga kaidah hukum terutama, dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas lebih dalam lagi yakni terkait sistem hukum khususnya yang ada di Indonesia. Tapi kita juga akan mempelajari sistem hukum yang sebenarnya berlaku di beberapa negara dan juga berlaku di seluruh dunia. Ya, rekan-rekan mahasiswa. Mungkin kemarin ada yang sempat berkaitan atau membahas ataupun menyinggung terkait sistem hukum misalnya Anglo-Saxon. Sebentar ya. Kemudian ada apa dengan itu? Nah, kalau pelaku usaha itu Pak, nggak ada masalah, Pak. Pihak ketiga yang bermasalah. Apa? Kalau kan bermasalah, pihak ketiga yang menjadikan permasalahan kadang dengan orang. Boleh. Boleh. Kalau berpikir masalah orang, saya katakan Pak. Nah, baik, kemarin sempat ada beberapa materi pembelajaran yang menyinggung terkait sistem hukum yang dipakai, lalu Indonesia sebenarnya memakai sistem hukum yang mana, apakah Anglo-Saxon ataupun civil law itu sendiri. Nah, rekan-rekan mahasiswa, sebelum kita menginjak pada materi pada perkuliahan hari ini, saya akan melangsungkan absensi, mulai dari absensi pertama. Disimak baik-baik nama yang saya panggil, silahkan menjawab, hadir gitu ya. Mulai dari absen pertama, Rizal Hidayat. Rizal Hidayat tidak hadir. Lalu Muhammad Sabariman. Muhammad Sabariman, apa hadir? Tidak ada. Lalu Rafika Ayu Meidianti. Hadir, Bu. Oke. Moh Agus Herdi Kurniawan. Hadir, Bu. Oke. Fitri Anissa Putri. Baik. Nazilatul Fajriani. Nazilatul Fajriani tidak hadir ya. Fitria Damayanti. Hadir, Bu. Oke. Fitria Damayanti. Moh Fikri Abrori. Moh Fikri Abrori tidak hadir. Nanti, Bu, kayaknya, Bu. Oh, terima kasih infonya, Mas. Moh Raufikin Derajat. Hadir, Bu, hadir, Bu. Oke. Aswita. Hadir, Bu. Putri Rahayu. Hadir, Bu. Siti Hailatul Umami. Siti Hailatul Umami. Hadir ya? Ya. Oke. Nurul Maufiroh. Hadir, Bu. Rizka Dwi Wulandari. Rizka Dwi. Berhenti, Bu. Oke, terima kasih Mbak infonya. Abdul Muhyi.
Abdul Muhyi. Tadi izin Bu, nggak ada jaringan katanya Bu. Oh, terima kasih Mas Amir. Anjani. Hadir, Bu. Oke. Norin Putri Pradini. Hadir, Ibu. Tola Amir. Hadir Ibu. R.A. Wanda Sari Sakinah. Hadir, Bu. Ahmad Wafi. Ahmad Wafi. Tidak ada ya. Berhenti Ibu. Oke. Tommy Mustafa. Hadir Bu. Kutsiyah. Tidak ada jaringan katanya Ibu. Oke. Siti Hamidah. Hadir, Ibu. Ilin Safira Ilahi. Hadir, Ibu. Mofebri Agus Firdaus. Hadir Bu. Ahsanul Holikin. Hadir Bu. Rizky Amalia. Hadir, Bu. Indirwa Syahbana. Hadir. Indirwa Syahbana ada ya? Ada Bu, ada. Oke. Indirwa Siti Fatimah Irawati. Siti Fatimah Irawati. Nggak ada ya? Hendra Lesmana. Halo, Hendra Lesmana ada? Tadi bilang nggak punya paket Bu, nelpon ke saya Ibu. Hendra Lesmana ya, Mas? Terus Imam Iya Ibu. Imam Syafi'i. Halo, Imam Syafi'i. Tidak ada. Muhammad Nadifa Anugrah Putra. Saya Bu, hadir. Terima kasih. Retno Dwi Febri Anggra ini. Hadir, Ibu. Muhammad Zain Habibi. Muhammad Zain Habibi. Hadir Bu. Ahmad Nur Fauzi. Ahmad Nur Fauzi nggak ada ya? Oke. Fahrezi. Hadir Bu. Moh Nurul Fakih. Hadir Bu. Moh Nurul Fakih ada ya? Oke. Agnes Putri Monika Chandra. Hadir, Bu. Anisyah Nur Radia. Hadir, Bu. Bulan Safitri. Dewi Nurdiana. Hadir, Bu. Sofian Ferdiansyah. Sofian Ferdiansyah ada? Nggak ada ya. Ali Wasik. Ali Wasik ada? Tidak ada. Rahadian Nizar Akbari. Hadir Bu. Hoirul Rizal. Dasarnya dulu. Dasar diterima. Hoirul Rizal ada? Kan diterima, udah itu. Nggak ada ya. Tinggal pisaunya nanti. Waris Dipli Arianto. Waris Dipli Arianto. Hadir. Hadir. Oke. Fitrian Nur Wahyudi. Hadir Bu. Hadir Bu. Oke. Mohsarofil Umam. Mohsarofil Umam. Hadir Bu. Variansyah. Kalau kita terima langsung Variansyah. Variansyah nggak ada ya. tapi nilainya viral ya. Bagus Ari Dwi Purwanto. Hadir Ibu. Melati Vanessa Herman. Hadir, Ibu. Faikul Mufid. Kenapa sampai begini? Ya keadilan, Pak. Dari kedua belah Faikul pihak. Mufid. Kita nanti melanggar, Pak. Kan kita sudah mau Nggak ada. uang di sini kan merasa tidak ada Daniel desa. Hasbi Wicaksono. Ya, nah, Berhenti Bu. itu Gimana? bagus. Tapi Berhenti Bu. Oh, berhenti. Terima kasih infonya, Mas. Oke, terima kasih sudah selesai absensi. Langsung saya simpan. Dan jadi rekan-rekan mahasiswa nggak usah lagi untuk mengisi absensi pada Google Form ya, rekan-rekan mahasiswa. Nah, kita akan melanjutkan pada materi perkuliahan tatap muka hari ini.
sudah tampil ya rekan-rekan mahasiswa? Halo, bisa dilihat dengan jelas ya slide saya? Belum, Ibu. Belum, Ibu. Belum, Bu. Oke. Adik. Nah, rekan-rekan mahasiswa perlu pada kesempatan kali ini seperti yang sudah saya sampaikan di awal bahwa kita akan membahas tentang sistem hukum. Sebelumnya kita juga harus memahami terlebih dahulu apa sih yang dikatakan sebagai sistem. Nah, sistem ini harus rekan-rekan mahasiswa pahami terlebih dahulu sebelum kita menginjak pada pengertian sistem hukum. Jadi, sistem ini merupakan satu kesatuan, di mana satu kesatuan ini terdiri dari bagian yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya, saling ketergantungan, baik itu secara fungsional, ya. Dan hal ini dibatasi dalam suatu lingkungan. Nah, kenapa apa sih Bu yang dimaksud dengan dibatasi dalam suatu lingkungan? Nah, misalnya sistem perairan. Nah, di dalam sistem perairan ada apa saja komponen-komponennya, sehingga apabila salah satu sistem itu tidak berjalan dengan baik, maka komponen yang lainnya juga tidak akan terlaksana dengan baik. Selain itu, ada sistem apa lagi? Sistem hukum boleh, dan juga sistem-sistem yang lainnya. Jadi dibatasi dalam suatu lingkungan. Jadi antara sistem hukum, sistem laut, sistem ekonomi itu berbeda. Jadi terbatas dalam suatu ruang lingkup. Nah, misalnya dalam sistem hukum ini aspeknya ada apa saja? Kita akan mempelajari setelah ini. Nah, selain itu, sistem ini juga membentuk suatu kesatuan kerja. Membentuk satu kesatuan kerja di mana untuk mencari apa yang dikatakan sebagai subsistemnya dan untuk mencapai tujuan tertentu, di mana sistem ini secara fungsional harus membentuk suatu kesatuan kerja untuk mencapai tujuan tertentu, sama halnya seperti sistem hukum. Nah, sistem hukum menurut Harold J. Berman ini merupakan keseluruhan aturan dan juga prosedur yang spesifik, yang karena itu dapat dibedakan cirinya, unsur-unsurnya dari kaidah-kaidah sosial yang lain. Jadi pada umumnya, secara relatif konsisten diterapkan oleh suatu struktur otoritas yang profesional. Hal ini ditujukan untuk mengontrol proses-proses sosial yang terjadi dalam masyarakat. Nah, menurut Harold C. Berman ini merupakan keseluruhan yang teratur, yang memiliki prosedur. Nah, di mana prosedur ini secara spesifik, secara khas, memiliki ciri khasnya, memiliki unsur-unsurnya secara tersendiri dari kaidah-kaidah sosial yang lainnya. Sehingga pada umumnya, secara relatif konsisten ini dapat diterapkan oleh suatu struktur otoritas yang profesional. Nah, ini tujuannya adalah untuk mengontrol proses-proses sosial yang terjadi di dalam masyarakat. Jadi, dikatakan sebagai sebuah sistem hukum apabila ini ditujukan untuk mengontrol proses-proses sosial yang terjadi di dalam masyarakat. Nah, beda halnya sistem hukum menurut Friedman. Di sini ada 3 komponen. Yang pertama ada komponen struktural, masih ingat ya komponen struktural, substansi, dan juga kultur. Ya, rekan-rekan mahasiswa, seperti yang kemarin, hal-hal apa saja atau indikator apa saja yang dapat mencapai tujuan hukum. Ada substansi, struktur, dan juga kultur. Masih ingat ya, ini merupakan pendapat dari Friedman, di mana dalam hal ini bergerak dalam suatu mekanisme.
Misalnya untuk membuat undang-undang, dalam pengadilan, untuk melakukan penegakan hukum, badan yang berwenang menerapkan hukum, ini merupakan strukturnya yang menjalankan hukum, yang membuat produk-produk hukum, yang melakukan penegakan hukum, ini dikatakan sebagai strukturnya. Ya, dikatakan sebagai struktur, ini merupakan komponen yang juga sangat berperan penting terhadap berjalannya suatu sistem hukum. Seperti yang kemarin, terhadap keberhasilan dari apa? Keberhasilan dari tujuan hukum. Nah, selanjutnya komponen yang kedua di sini ada komponen substansi. Ya, komponen substansi dari sistem hukum ini ada hukum secara in concreto dan juga hukum secara in abstracto. Dikatakan sebagai hukum secara in concreto ini merupakan kaidah hukum secara individual, misalnya pemutusan, keputusan hakim ini merupakan contoh-contoh hukum secara konkret. Kenapa dikatakan contoh hukum secara konkret? Karena hal ini sudah diterapkan, sudah diaplikasikan terhadap suatu kasus ataupun suatu permasalahan hukum. Nah, ini diselesaikan dengan produk-produk hukum yang ada yang berkaitan dengan permasalahan tersebut, kemudian dilakukan penegakan hukum oleh misalnya oleh lembaga peradilan, oleh pihak kepolisian, oleh pihak kejaksaan, dan lain sebagainya, sehingga itu merupakan bagian dari struktural itu sendiri, dan kemudian ini diaplikasikan kepada komponen substansinya. Kenapa ini dikatakan sebagai substansi, Ibu? Karena hukum secara in concreto ini merupakan substansinya, atau hal yang sangat urgensi, merupakan bagian secara materialnya. Ya, bagian secara materialnya di dalam hukum. Jadi substansinya, misalnya rekan-rekan mahasiswa pernah juga saya sempat katakan bahwa Ibu, kenapa sih penegakan hukum itu lebih condong ataupun lebih tajam ke bawah dan tumpul ke atas? Nah, ini yang seperti saya pernah sampaikan di perkuliahan sebelum-sebelumnya, bahwasanya komponen substansi ini merupakan bagian materialnya, pokok-pokok isinya, ya. Beda halnya dengan hukum secara in abstrakto. Nah, kenapa ini dikatakan sebagai hukum secara in abstrakto? Karena ini masih bersifat abstrak. Jadi ini hanya berupa aturan-aturan yang masih belum diaplikasikan, ya. Jadi rekan-rekan mahasiswa kan kemarin masih ada yang bingung. Ibu, hukum secara konkret dan abstrak itu yang seperti apa? Kalau hukum yang secara abstrak ini masih berupa secara materialnya, hukum materialnya. Beda halnya dengan hukum secara inkonkreto atau hukum formilnya atau hukum beracaranya. Ketika hal ini sudah dimasukkan ke dalam hukum acara, suatu acara untuk mempertahankan sebentar. Baik rekan-rekan mahasiswa, saya lanjut dulu. Maaf, barusan ada tamu. Nah, rekan-rekan mahasiswa di sini pastinya sudah mulai memahami di mana perbedaan hukum secara in concreto dan hukum secara in abstracto. Dan jangan lupa, hal ini juga ada kaitannya dengan das Solem dan das Senya. Ya, das Solem, bagaimana hukum itu seharusnya, dan das Senya, bagaimana hukum itu senyatanya dan yang ada di masyarakat. Oke, rekan-rekan mahasiswa dari sini, saya lanjutkan dulu, nanti akan saya buka sesi
pertanyaan. Nah, selanjutnya ini ada komponen yang ketiga dari Friedman, yaitu tentang kultur atau budaya hukum. Nah, kultur atau budaya hukum ini merupakan salah satu komponen yang juga mempengaruhi terhadap sistem hukum. Jadi sikap publik atau masyarakat dan juga nilai-nilai yang ada di masyarakat dan dipegang teguh oleh masyarakat, hal ini juga mempengaruhi terhadap berjalannya sistem hukum itu dengan baik. Misalnya, baik. Nah, misalnya contoh di dalam hukum keluarga. Nah, di dalam hukum keluarga misalnya ini ada budaya-budaya hukum yang tidak dapat ditinggalkan. Lalu dalam hukum warisnya misalnya ada budaya-budaya hukum yang tidak dapat ditinggalkan. Misalnya hukum waris. Kalau misalnya ini ada yang patrilineal, ada yang matrilineal dan lain sebagainya. Kalau rekan-rekan mahasiswa sekarang sedang menempuh hukum adat ya, ada patrilineal. Kalau patrilineal ini adalah mengikuti garis keturunan ayah, sedangkan kalau matrilineal ini mengikuti garis keturunan ibu. Ada beberapa daerah yang memang menganut ya, masih tetap menganut terkait hukum warisnya terutama dan juga hukum kekeluargaannya. Misalnya hukum warisnya itu kalau misalnya di suatu daerah tersebut itu menganut sistem matrilineal atau garis keturunan ibu, maka yang berasal dari keturunan ibu ke bawah itu yang mendapatkan warisan misalnya lebih besar. Nah, beda halnya dengan yang menganut sistem hukum patrilineal. Nah, sistem hukum atau komponen-komponen dari budaya hukum yang seperti ini juga akan mempengaruhi terhadap keberlangsungan dari sistem hukum itu sendiri. Nah, rekan-rekan mahasiswa, selain dari pendapat dari Harold Biderman dan juga pendapat dari Friedman, di sini juga ada pendapat dari Jonathan Hunter. Jonathan H. Turner. Jadi elemen sistem hukum ini merupakan seperangkat kaidah atau aturan tingkah laku tentang tata cara penerapan untuk menyelesaikan sengketa, lalu bagaimana cara untuk membuat hukum atau melakukan perubahan hukum, melakukan perkembangan hukum ya, rekan-rekan mahasiswa. Jadi ada beberapa pendapat mulai dari Hal Biderman, lalu Friedman, Jonathan, dan selanjutnya juga ini ada pendapat dari Hans Kelsen. Nah, Hans Kelsen ini memberikan pendapat tentang sistem hukum ini merupakan sistem pertanggaan kaidah. Jadi suatu hukum yang tingkatannya lebih rendah itu harus berdasarkan pada hukum yang lebih tinggi sifatnya. Jadi ini ada kaitannya misalnya dengan sistem hierarki peraturan perundang-undangan. Dan ini dicetuskan oleh Hans Kelsen dan ini bersumber pada norma dasar yang disebut dengan Grand Norm. Nah, ini merupakan teori Stephen Bow. Nah, biasanya teori yang seperti ini disebut sebagai teori Stephen Bow yang dicetuskan oleh Hans Kelsen sebagaimana bahwa suatu sistem hukum itu harus mengacu pada aturan yang lebih tinggi. Jadi aturan yang lebih rendah itu harus mengacu pada aturan yang lebih tinggi. Ya, rekan-rekan mahasiswa, kita juga sudah sempat mengulas kemarin terkait lex spesialis, lex superior, dan lain sebagainya itu. Oke, rekan-rekan mahasiswa. Nah, selanjutnya di sini juga ada pendapat dari Fuller. Nah, untuk ukuran sistem hukum ini ada 8 asas principle of legality. Yang pertama ini mengandung aturan-aturan dan peraturan tersebut harus diumumkan. Tidak boleh ada peraturan yang berlaku surut, disusun dalam rumusan yang bisa dimengerti dan tidak boleh mengandung peraturan yang bertentangan satu dengan yang lainnya. Tidak boleh mengandung tuntutan yang melebihi apa yang dapat dilakukan. Tidak boleh ada kebiasaan untuk sering mengubah-ubah peraturan sehingga menyebabkan seorang kehilangan orientasinya. Dia harus ada kecocokan antara peraturan yang diundangkan dengan pelaksanaannya sehari-hari. Nah, pendapat dari Fuller ini merupakan pendapat yang memang sangat cenderung pragmatis, kalau bisa saya sampaikan ini ya, karena pendapat dari Fuller ini justru tidak mendapat
dukungan dari beberapa pakar-pakar hukum di dunia. Karena pada Principle of Legality, 8 asas dari ukuran sistem hukum Fuller ini memang sangat pragmatis dan juga sangat baik, tapi hal ini tidak menutup kemungkinan bahwa kita harus mengingat hukum ini sangat bersifat dinamis. Jadi tidak dapat hukum itu hanya bersifat stagnan, harus diam di situ tanpa kita melakukan perkembangan dan perubahan serta pembangunan hukum. Ya kan? Jadi pendapat dari Fuller ini masih masih sedikit sekali digunakan dan diadaptasi oleh beberapa negara. Ya, rekan-rekan mahasiswa. Jadi sebelum kita melanjutkan ke macam-macam sistem hukum, mungkin di sini ada yang ingin disampaikan terlebih dahulu oleh rekan-rekan mahasiswa sebelum kita melanjutkan ke macam-macam sistem hukum. Silahkan. Silakan. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Mas. Ya Ibu, saya mau bertanya tentang yang hukum in concreto dan hukum in abstracto, dan apa Bu perbedaannya, dan kasih contoh antara hukum in concreto dan hukum in abstracto. Terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaan dari Mas Tola Amir. Ini mungkin mewakili rekan-rekan mahasiswa yang lain yang masih kebingungan untuk membedakan di mana letak perbedaan antara hukum in concreto dan juga hukum in abstracto. Jadi hukum in concreto sebagaimana istilah secara epistemologinya, bahwa hukum secara in concreto ini merupakan hukum yang sudah secara nyata diterapkan terhadap suatu kasus tertentu, terhadap suatu permasalahan hukum tertentu. Contohnya, putusan hakim yang berdasarkan tuntutan ataupun putusan hakim yang berdasarkan permohonan. Ya, bisa dibedakan ya di mana permohonan dan juga di mana perbedaan antara tuntutan. Kalau permohonan itu kita ranahnya ada pada ruang lingkup keperdataan. Kalau tuntutan ini ranahnya ada pada ruang lingkup hukum pidana. Jadi jangan sampai salah mengucapkan istilah. Ya, kadang ada yang saya tuntut kamu, padahal itu kasusnya kasus perdata. Jadi itu keliru ya, saya luruskan di sini. Nah, jadi contohnya itu misalnya permohonan itsbat nikah contohnya. Nah, itu permohonan itsbat nikah itu kan ada beberapa hal yang harus dipenuhi. Terus hal-hal apa saja yang dapat dimohonkan untuk melakukan itsbat nikah. Contohnya, dia itu telah melakukan pernikahan tapi belum dicatatkan di KUA misalnya ya. Pertama, itu dapat diajukan permohonan itsbat nikahnya. Yang kedua, ada juga permohonan itsbat nikah karena misalnya lahirnya suatu anak tapi masih belum dicatatkan dan lain sebagainya itu. Nah, permohonan-permohonan yang seperti ini menghasilkan hasil putusan dari pengadilan. Nah, hasil putusan dari pengadilan ini yang dikatakan sebagai hukum in concreto. Sudah jelas kan begini Mas Amir. Ada aturannya ya, sudah ada aturannya di kompilasi hukum Islam terkait itsbat nikah itu. Nah, selanjutnya sudah diaplikasikan terhadap permasalahan itsbat nikah itu. Nah, itu yang dikatakan sebagai hukum secara konkret, secara nyata. Nah, beda halnya dengan hukum secara in abstrakto, bahwa ini hanya berupa kaidah-kaidah hukum saja yang masih belum diterapkan. Jadi sumber hukum secara materialnya ini dapat dikatakan sebagai hukum secara in abstraktonya. Begitu ya, Mas Amir. Baik, Belum Ibu. jelas atau bagaimana? Tidak, Ibu. Sudah mengerti, Bu. Hal yang lain mungkin ada yang ditanyakan juga. Yang lain. Saya Ibu. Silakan. Mas siapa? Nadifa Nugrah. Nadifa. Oke, silakan Mas Nadifa. Itu hukum apa? Itsbat nikah apa Bu namanya? Ya. Itu apa Ibu? Nah, itsbat nikah itu merupakan salah satu permohonan di dalam ruang lingkup hukum keluarga, khususnya dalam hukum keluarga Islam.
yang menganut Islam. Nah, permohonan isbat nikah ini adalah permohonan kepada pengadilan agama. Jadi kalau di luar pengadilan agama ini nggak bisa, Mas. Jadi khusus yang beragama Muslim saja yang dapat mengajukan permohonan isbat nikah ini. Nah, isbat nikah ini merupakan permohonan yang diajukan oleh pemohon terhadap hal-hal yang terkait dengan masalah perkawinan. Ya, Mas. Contohnya tadi misalnya ada perkawinan yang belum dicatatkan karena dia awalnya melakukan pernikahan siri. Jadi pernikahannya itu agar dapat tercatat, jadi dimohonkan untuk diitsbatkan. Nah, isbat nikah ini merupakan bukti nanti bahwa kita sudah melakukan ataupun melangsungkan pernikahan. Karena kan awalnya kan belum dicatatkan ya, Mas. Nanti kan juga ada kaitannya dengan masalah akte kelahiran anak. Nah, kan akte kelahiran anak itu kan salah satu persyaratannya adalah menunjukkan bukti bahwa telah dilakukan pernikahan. Jadi sudah ditentukan, oh ini ayahnya, ini ibunya. Kalau tidak dibuktikan dengan itu, kita akan kesulitan untuk menentukan siapa ayahnya, siapa ibunya. Jadi jika kita sudah mengisbatkan, bagi perkawinan yang belum dicatatkan loh ya, kalau perkawinan yang sudah dicatatkan, yang sudah sah secara agama dan juga sah secara menurut negara, itu tidak perlu diisbatkan. Seperti itu ya, Mas Muhnadifah. Oh iya Bu. Terima kasih. Boleh menyenggeng tidak, Ibu? Oke, silakan Mas. Lah, berarti itu Ibu, kalau misalkan kita di desa itu sering kawin siri kan Ibu. Ya. Lah, terus anggaplah tidak tertera di negara atau tidak kawin secara kenegaraan juga. Apakah itu bisa dihukum atau gimana Ibu? Kan apakah masuk ke ranah pidana atau perdata gitu Bu? Soalnya kan kalau di desa-desa itu ya banyak orang yang awam hukum gitu Ibu. Kalau tidak pas kawin secara siri ditemukan itu Ibu. Katanya dihukum atau gimana Ibu? Terima kasih. Nah, terima kasih pertanyaannya dari Mas Tola Amir terkait isbat nikah ini. Ini merupakan ruang lingkup perkawinan ya, Mas Tola Amir. Jadi yang dapat dikatakan sebagai suatu perkawinan, pernikahan itu apa? Kita bisa lihat di Undang-Undang Nomor 1 tahun 74 sebagaimana yang telah dirubah ya, sebagaimana telah ada perubahan terbarunya. Nah, undang-undang tentang perkawinan ini adalah dua insan antara laki-laki dan perempuan yang telah mengikatkan secara lahir dan batin. Nah, itu sudah dikatakan sebagai suatu perkawinan. Jadi, pernikahan siri merupakan pernikahan yang legal di Indonesia. Ya, pertama, pernikahan siri merupakan pernikahan yang legal di Indonesia. Yang kedua, untuk dicatatkan ke KUA atau catatan sipil misalnya, nah hal ini perlu beberapa prosedur. Salah satunya adalah dengan cara melakukan permohonan isbat nikah ke pengadilan agama. Lalu bagaimana Ibu kalau misalnya itu dilaporkan ke kepolisian terkait adanya misalnya hal-hal yang tidak diinginkan, seperti contohnya yang tadi ya Mas Amir. Contohnya Mas Amir. Oh iya Ibu, kan kalau di pedesaan itu kayak orang-orang tua itu Ibu ya bilang kayak gini, kalau masih belum cukup umur atau kalau mau menikah siri itu jangan diberitahukan kepada orang-orang banyak, takutnya ada yang ngelaporin gitu Ibu. Oke. Di dalam kompilasi hukum Islam pun tidak ada aturan terkait usia, ya Mas, terkait usia, dan itu untuk pernikahan siri tetap dilegalkan dan masih dilegalkan dan diakui keabsahannya. Namun secara negara untuk membuktikan pernikahan, terjadinya suatu pernikahan, dan apabila nanti terjadi pembagian harta, lalu menentukan siapa orang tuanya dari anak, itu akan kesulitan kalau tidak dibuktikan dengan bukti bahwa mereka, orang tuanya itu telah melakukan suatu pernikahan. Nah, apabila ini dilakukan di bawah usia misalnya, untuk menghindari terjadinya suatu zina, apakah ini dapat dilaporkan?
Ini tidak bisa, Mas. Ini nggak bisa dilaporkan ke ranah pidana. Karena pada hakikatnya ini merupakan ruang lingkup hukum kekeluargaan yang diatur di buku 2 BW. Ya, Mas. Nah, Mas Amir, jadi pada konsekuensinya untuk melakukan pernikahan secara siri, yaitu konsekuensinya adalah tidak bisa membuktikan bahwa kita itu adalah pasangan suami istri yang sudah sah. Contohnya saja, misalnya kita akan melakukan perjalanan ke luar negeri. Kita akan tentunya butuh paspor, butuh visa, dan lain sebagainya. Dan kita juga butuh tempat tinggal di sana, misalnya hotel. Nah, kalau kita adalah mengaku pasangan suami istri, otomatis kita dimintai surat-suratnya, misalnya surat nikahnya, minimal fotokopiannya. Nah, kalau kita tidak bisa menunjukkan apa bukti secara hukumnya, nggak ada. Kita kan di sini bermain secara pembuktian. Hukum itu kan adalah pembuktian ya, Mas. Kalau kita tidak bisa membuktikan sesuatu, kita kalah. Kan seperti itu. Kalau kita punya bukti secara hukumnya, secara konkretnya, kita akan dapat menyangga itu. Nah, itu salah satu keuntungan dari kita mencatatkan pernikahan kita. Ada hal-hal yang memang diperbolehkan dalam ranah hukum kekeluargaan, khususnya terkait perkawinan. Nah, seperti contohnya itu nikah siri dan lain sebagainya itu diperbolehkan. Dan kalau misalnya ini mau dimasukkan ke ranah pidananya, ini beda lagi, Mas. Kita lihat dulu unsur-unsurnya. Kalau misalnya mau dimasukkan ke ranah pidana, ini harus ada unsur-unsur perselingkuhan, misalnya ya, perselingkuhan ataupun kumpul kebo. Nah, perselingkuhan ini yang dapat melaporkan perselingkuhan ini siapa? Istrinya ataupun suaminya. Indikasi adanya suatu perselingkuhan adalah apa? Kita lihat dulu unsur-unsurnya. Kemudian sebelum mereka melakukan perselingkuhan itu, proses perselingkuhan itu, ataupun kumpul kebo itu, nah ini apakah termasuk ke dalam ranah pidana atau tidak? Nah, termasuk ke dalam ranah pidana, misalnya hal ini sudah dilakukan oleh orang yang bersuami ataupun beristri, itu dapat dilaporkan ke kepolisian. Ya, seperti itu. Jadi yang berhak melaporkan adalah istri ataupun suaminya. Kalau misalnya itu sudah salah satunya ataupun dua-duanya sudah terikat dalam suatu pernikahan, maka dia dapat melaporkan atas terjadinya kasus kumpul kebo misalnya. Nah, itu sudah diatur di dalam KUHP, ya Mas. Nah, yang dapat dilaporkan itu bukan pernikahan sirinya, bukan pernikahannya, tapi melakukan perbuatan zinanya itu yang dilaporkan, bukan pernikahannya. Jadi bisa dibedakan di mana klasifikasi dalam ilmu hukum secara perdata dan juga secara pidana. Ya, Mas Amir. Baik Ibu, terima kasih penjelasannya. Baik, rekan-rekan mahasiswa, kalau misalnya tidak ada yang ditanyakan, saya lanjut dulu sebentar terkait macam-macam sistem hukum. Ya, kita sudah masuk ke macam-macam sistem hukum. Mungkin di sini Pak Saiful sudah sampai ke sistem hukum atau belum ya? Halo, Pak Saiful, apa sudah sampai di sistem hukum? Belum Ibu. Oke, belum ya. Nah, yang pertama di sini ada sistem hukum Eropa kontinental. Sudah sering mendengarnya ya. Jadi sistem hukum Eropa kontinental ini merupakan sistem hukum yang berkembang di negara-negara Eropa. Di Eropa daratan khususnya, dan ini sering disebut sebagai civil law. Berasal dari kodifikasi hukum yang berlaku di Kekaisaran Romawi masa pemerintahan Kaisar Justinianus abad ke-6 sebelum Masehi. Nah, sistem hukum secara Eropa kontinental ini ciri khasnya atau hal yang menjadi unik dari sistem hukum secara civil law ini adalah kodifikasinya, kodifikasi sistem hukumnya atau pembukuannya. Dan ini mengacu kepada
undang-undang yang telah dibukukan. Jadi dianut berdasarkan perumusan negara-negara, dan ini dianut dari berbagai negara, misalnya ada juga Jerman, Belanda, Prancis, Italia, Amerika Latin, Asia, dan juga Indonesia. Nah, Indonesia kenapa menganut sistem hukum Eropa kontinental? Karena Indonesia ini mengajunya bukan terhadap juri, bukan terhadap putusan pengadilan, sumber hukum utamanya, melainkan sumber hukum utama yang ada di Indonesia ini merupakan sumber hukum yang telah dibukukan atau yang dikatakan sebagai undang-undang. Tapi Indonesia dalam praktiknya, di lapangannya, Indonesia ternyata tidak hanya menganut sistem hukum secara sivil saja. Ternyata ada beberapa bagian atau beberapa kasus-kasus yang hal ini menggunakan secara Anglo-Saxon. Ya, contohnya misalnya ada putusan hakim terdahulu, dan putusan hakim terdahulu itu sama dengan permasalahan yang dihadapi saat ini. Maka apabila itu belum diatur pada peraturan perundang-undangan, maka ini dapat mengacu pada peraturan sebelumnya atau yang dikatakan sebagai jurisprudensi. Nah, jadi kalau menurut saya Indonesia ini masih dualisme dalam menggunakan sistem hukumnya, baik itu secara civil law maupun Anglo-Saxon. Baik secara civil law maupun Anglo-Saxon. Jadi bisa dibedakan ya, kalau misalnya hukum secara Eropa kontinental dan juga sistem hukum secara Anglo-Saxon, di mana sistem hukum secara Eropa kontinental ini berada atau dianut oleh negara-negara di Eropa di daratan, contohnya di Jerman, Belanda, Prancis, Italia, Amerika Latin, Asia, dan bahkan Indonesia. Dan kumpulan peraturan hukumnya ini disebut sebagai Corpus Juris Civilis. Nah, prinsip dasar dari sistem hukum Eropa kontinental, hukum itu memperoleh kekuatan secara mengikat. Karena hal ini diwujudkan dalam peraturan-peraturan yang berbentuk peraturan perundang-undangan, ya, seperti yang sudah saya sebutkan barusan. Ciri utama dari sistem hukum Eropa kontinental atau civil law itu adalah kodifikasi atau peraturan perundang-undangan yang telah disusun secara sistematis dan kompilasi tertentu. Jadi, hal ini prinsipnya adalah menekankan terhadap kepastian hukumnya. Ya. Jadi tujuan hukum ini adalah tujuan hukum yang diutamakan, ya. Tujuan hukum yang diutamakan dari sistem hukum Eropa kontinental ini adalah nilai utama dari kepastian hukumnya. Karena pada hakikatnya yang dikatakan sebagai kepastian hukum itu adalah telah diatur secara pasti dan tidak akan ada pihak-pihak yang dapat merubahnya apabila itu sudah diatur di dalam suatu peraturan perundang-undangan. Dan hanya dapat diwujudkan dalam tindakan-tindakan hukum di mana pergaulan hidup antar manusia ini diatur secara tertulis. Ya, harus diingat bahwa prinsip dasar sistem hukum secara Eropa kontinental ini yang pertama adalah peraturan perundang-undangan, dikodifikasi, tersusun secara sistematis, berdasarkan kompilasi tertentu, dan tertulis. Nah, selanjutnya, ciri khas yang juga berada pada sistem hukum secara civil law ataupun Eropa kontinental ini adalah hakim tidak dapat secara leluasa untuk menciptakan hukum, yang mana hukum itu telah mempunyai kekuatan secara mengikat. Dan hakim berfungsi untuk menetapkan dan menafsirkan peraturan dalam batas-batas wewenangnya.
Jadi meskipun hakim ini memiliki kekuasaan kehakiman, ada batas-batas kewenangan yang memang tidak boleh dilanggar oleh hakim dalam menafsirkan atau menetapkan suatu putusan di dalam suatu acara peradilan. Jadi kalau itu sudah diatur hukumnya, sudah ada secara materialnya, dan juga sudah ditulis dalam suatu peraturan perundang-undangan dan itu sudah berlaku secara umum, maka hakim dalam memutuskan perkara tersebut itu boleh menafsirkan, boleh melakukan interpretasi, tapi tetap tidak keluar dari batas-batas wewenangnya. Nah, rekan-rekan mahasiswa pastinya di sini sudah mulai bisa membayangkan di mana letak atau kedudukan Indonesia dalam sistem hukum yang berada di dunia. Ya, kalau mungkin oh iya ternyata benar ya, ternyata di Indonesia ini termasuk ke dalam salah satu negara yang menganut sistem hukum civil law ataupun Eropa kontinental. Nah, sebelum itu, sebelum kita sudah memfokuskan atau memfiksasi pendapat kita bahwa Indonesia ini merupakan bagian dari negara yang menganut sistem hukum Eropa kontinental, sebelum itu kita juga harus mengerti sistem hukum Anglo-Saxon. Jangan-jangan Indonesia juga menganut apa yang diajarkan dalam sistem hukum Anglo-Saxon itu, gitu loh. Nah, yang pertama yang diajarkan ataupun yang dianut dalam sistem hukum Anglo-Saxon, yang pertama, sistem Anglo-Saxon ini berasal dari Amerika ataupun Inggris. Ini ada pada abad ke-11 dan sering disebut sebagai common law. Kalau yang tadi adalah civil law, ini adalah common law. Dan sistem unwritten law. Dikatakan sebagai sistem unwritten law adalah hukum yang tidak tertulis. Tapi tidak sepenuhnya benar, karena juga dikenal adanya sumber-sumber hukum secara tertulis atau statutas. Nah, sistem hukum ini merupakan sistem hukum positif di Amerika Utara, seperti di Kanada, beberapa negara Asia, di Inggris, Australia, Amerika Serikat, dan lain sebagainya. Jadi prinsip dasar yang perlu diketahui oleh rekan-rekan mahasiswa terkait sistem hukum Anglo-Saxon ataupun common law ini, yang pertama, sumber hukum utamanya adalah putusan hakim atau putusan pengadilan. Ya, putusan hakim ataupun putusan pengadilan. Kalau di civil law, sumber hukum utamanya adalah undang-undang yang telah dikodifikasi. Prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah hukum yang dibentuk dalam sistem hukum Anglo-Saxon ini dibentuk dan menjadi kaidah yang mengikat secara umum. Nah, sumber-sumber hukum seperti putusan hakim, kebiasaan-kebiasaan, peraturan secara tertulis, dan peraturan administrasi negara itu tidak tersusun secara sistematis dalam hierarki tertentu. Jadi, hal yang paling diutamakan di sini adalah untuk mewujudkan tujuan hukum, yakni keadilannya. Kalau di dalam sistem hukum civil law, yang ditekankan adalah kepastian hukumnya, tapi tidak terlepas dari tujuan hukum yang lainnya, baik itu keadilan dan juga kemanfaatan. Tapi di dalam sistem hukum Anglo-Saxon ini yang lebih ditekankan. Suaranya kecil, Bu. Oke, jadi yang lebih ditekankan dalam sistem hukum Anglo-Saxon ini adalah untuk mencapai tujuan hukum keadilannya. Suara saya bisa didengar dengan baik ya? Iya, Bu. Baik, Ibu. Nah, dari sini rekan-rekan sudah bisa membedakan letak perbedaannya antara Anglo-Saxon dan juga civil law ataupun Eropa kontinental. Selanjutnya di dalam Anglo-Saxon ataupun common law, peran hakim di sini berfungsi tidak hanya sebagai pihak yang bertugas untuk menetapkan dan menafsirkan saja. Beda halnya dengan yang ada pada sistem hukum civil law tadi. Kalau yang ada pada sistem hukum civil law, bahwa hakim itu hanya bertugas sebagai melakukan interpretasi, penafsiran yang tidak keluar dari batas-batas wewenangnya. Sedangkan peran hakim di dalam sistem hukum Anglo-Saxon ini adalah berlaku mutlak.
Artinya, berlaku mutlak itu adalah ini merupakan sumber hukum utama dalam sistem hukum Anglo-Saxon untuk menghasilkan produk-produk hukum dan ini dijadikan sebagai sumber hukumnya. Dan ini membentuk seluruh tata kehidupan masyarakat. Misalnya di sana, di luar sana, misalnya di Inggris ataupun di Amerika dan lain sebagainya yang menganut sistem hukum Anglo-Saxon ini, misalnya di sana telah melegalkan perkawinan sesama jenis misalnya. Ada salah satu pasangan yang mengajukan permohonan kepada pengadilan di sana, misalnya untuk melegalkan pernikahan sesama jenisnya, dan itu disahkan dan dilegalkan oleh hakim pengadilan di sana, maka itu akan menjadi sumber hukum yang lainnya apabila terjadi permasalahan-permasalahan yang serupa. Ya, rekan-rekan mahasiswa bisa dibedakan. Jadi, kalau di dalam sistem hukum Anglo-Saxon ini tidak tersusun secara sistematis layaknya kodifikasi di dalam civil law. Nah, di dalam sistem hukum Anglo-Saxon ini, ataupun common law ini, hakim mempunyai wewenang yang sangat luas, sangat mutlak untuk menafsirkan peraturan hukum yang berlaku dan menciptakan prinsip-prinsip hukum baru. Jadi, kewenangan hakim di sini sangat luas dan diberikan kewenangan yang sangat absolut. Nah, hukum baru akan menjadi sebagai dasar pegangan bagi hakim-hakim lain untuk memutuskan perkara yang sejenis berdasarkan jurisprudensi itu tadi. Nah, sedangkan doktrin yang dianut di dalam sistem hukum common law ataupun Anglo-Saxon itu tadi adalah stare decisis, the doctrine of precedent. Nah, hukum yang sudah ada di dalam putusan hakim lain dari perkara sejenis ataupun perkara sebelumnya, hakim harus mendasarkan pada prinsip sebelumnya atau presiden. Presiden ini beda ya dengan presiden. Presiden ini merupakan hukum yang sudah ada sebelumnya dan ini sudah diputuskan dari hakim-hakim terdahulu untuk perkara sejenis. Dan ini menjadi dasar yang berlaku secara umum di beberapa negara, bahkan di luar negara itu. Ya, bedanya dengan jurisprudensi. Kalau jurisprudensi itu bedanya presiden dengan jurisprudensi. Kalau jurisprudensi itu hanya berlaku pada suatu daerah tertentu. Misalnya di Indonesia melakukan jurisprudensi tentang terkait penjatuhan pidana terhadap pelaku terorisme. Dulu kan sebelum adanya undang-undang terorisme dilakukan putusan hakim terhadap pelaku terorisme berdasarkan interpretasi hukum dari hakim. Nah, adanya putusan hakim ini dijadikan sebagai jurisprudensi ataupun sumber hukum di Indonesia. Beda halnya dengan presiden. Nah, presiden di dalam sistem hukum Anglo-Saxon atau common law ini dijadikan prinsip hukum untuk hakim melakukan atau memutuskan suatu perkara sejenis baik di dalam ruang lingkup peradilan tersebut, di luar daerah tersebut, ataupun di negara lain yang menganut sistem hukum yang sama. Ya, rekan-rekan mahasiswa, bedanya presiden dengan jurisprudensi. Nah, bila belum ada putusan terdahulu, maka hakim dalam memutuskan perkara seseorang ini dapat menetapkan putusan yang baru berdasarkan nilai-nilai keadilan, kebenaran akal sehat, berdasarkan juri. Jadi kalau misalnya di sini ada yang sempat ataupun pernah nonton film barat ya, yang film tentang peradilannya di sana, itu kan ada sistem juri. Nah, sistem juri itu tidak diterapkan di Indonesia. Tapi di Indonesia menerapkan putusan hakimnya itu berdasarkan peraturan perundang-undangan. Kalau sistem juri ini berdasarkan voting. Misalnya, sistem juri ini memang sudah ada pihak-pihak yang memang telah ditetapkan oleh pengadilan sebagai pihak yang A ataupun pihak B. Misalnya sistem juri ini melakukan analisisnya terhadap nilai-nilai keadilan dan juga kebenaran akal sehat berdasarkan nilai-nilai yang tumbuh di daerah tersebut. Nah,
karena berkembang dari putusan hakim untuk suatu perkara atau kasus, maka sistem ini sering disebut sebagai case law. Disebut sebagai case law atau hukum yang berdasarkan kasus. Nah, disebut hukum yang berdasarkan kasus adalah hukum tersebut akan tercipta apabila telah ada kasusnya. Nah, beda ya kalau di Indonesia asas legalitas tidak dapat dihukum sebelum ada aturan yang mengaturnya. Ya, masih ingat asas legalitas? Kalau di dalam Anglo-Saxon ini menganut prinsip case law. Ada kasusnya dulu, baru ada hukumnya. Nah, kalau misalnya kasusnya ini masih baru, ini ditetapkan berdasarkan nilai-nilai keadilan, kebenaran akal sehat, menurut daerah tersebut yang dianut oleh yang dianggap benar bagi masyarakat tersebut, dan ini misalnya dalam suatu peradilan di sana ini berdasarkan sistem juri dan juga voting. Nah, dari sini dari sistem hukum civil law dan juga common law ada yang ditanyakan sebelum saya lanjut ke sistem hukum yang lain? Monggo dipersilakan rekan mahasiswa. Baik, siapa? Mas siapa? Nur Febri Agus Firdaus, Ibu. Siapa, Mas? Nur Febri? Nur Febri. Febri Agus. Ya, Firdaus. Agus. Oke, silakan Mas Febri. Apakah common law itu berlaku ya, Bu, di Indonesia, Bu? Di hukum Indonesia? Nah, ini yang saya tanyakan. Gimana sih menurut rekan-rekan yang lain setelah mendengar penjelasan saya, apakah di Indonesia merupakan salah satu negara yang juga menganut salah satu dari prinsip hukum sistem hukum common law ataupun Anglo-Saxon ini? Kira-kira ada nggak Indonesia ini menggunakan salah satu sumbernya mungkin ataupun tata caranya mungkin yang ada di sistem hukum Anglo-Saxon? Silahkan. Iya, Ibu. Silahkan, Mas Amir. Seperti menggunakan jurisprudensi itu, Ibu, kan itu juga putusan hakim yang digunakan di dalam sistem hukum sivil, yang digunakan dalam sistem hukum common law atau Anglo-Saxon, dan juga itu digunakan di Indonesia, Ibu. Baik, terima kasih Mas Tola Amir, sudah baik jawabannya. Jadi betul sekali bahwa sumber hukum di Indonesia itu tidak hanya undang-undang saja. Ada juga kebiasaan ataupun kebudayaan. Ada juga sistem hukum di luar itu ataupun sistem hukum agamanya. Ada juga jurisprudensinya, ada perjanjian atau traktat. Pernah ya saya sampaikan perjanjian atau traktat, lalu sumber hukum yang lainnya. Nah, ini merupakan salah satu ciri khas dari negara-negara yang menganut sistem hukum common law itu. Jadi sistem hukum common law ini meskipun ini berdasarkan case law, jadi tidak menutup kemungkinan bahwa negara-negara yang mengklaim dirinya itu menganut sistem hukum civil law, bahwa sebenarnya di Indonesia tidak semuanya menganut pada undang-undang. Jadi ada juga beberapa kasus dan juga beberapa permasalahan yang terjadi di Indonesia. Contohnya tadi saya sebutkan misalnya kasus terorisme. Pada saat belum ada undang-undang tentang terorisme, maka apa yang dilakukan adalah hakim diberikan kewenangan yang seluas-luasnya oleh undang-undang berdasarkan kekuasaan kehakiman selama undang-undang itu belum diatur. Meskipun ada asas legalitas, tapi di sini ada juga prinsip bahwa pengadilan tidak boleh menolak perkara apapun meskipun tidak ada aturannya. Ya, rekan-rekan mahasiswa. Jadi betul sekali yang disampaikan oleh Mas Tola Amir bahwasanya Indonesia tidak pure, tidak murni menggunakan sistem hukum secara civil law. Hanya sebagian besar saja, tapi sebagian kecil sebenarnya Indonesia masih menggunakan ciri khas dari negara-negara yang menganut sistem hukum secara common law. Mungkin rekan-rekan di sini ada yang ditanyakan lagi, mau dipersilahkan.
Ibu, saya mau nanya. Oke, Mbak Fitri Anissa Putri, silahkan. Berarti itu Bu, kan di Indonesia ada 2 sistem hukum. Berarti bisa digunakan secara bersamaan, Bu? Nah, Apa hanya salah satu? begini Mbak Fitri, sistem hukum di Indonesia ini banyak, Mbak. Ada sistem hukum adat, ada sistem hukum agama, ada sistem hukum kanonik, dan lain sebagainya. Saya masih belum pada akhir ya, Mbak. Jadi saya masih di 2 sistem hukum yang digunakan beberapa negara. Jadi kalau misalnya hukum di Indonesia ini mengklaim dirinya bahwa Indonesia ini merupakan negara yang menganut sistem hukum secara civil law, itu nggak apa, karena kita sudah memenuhi unsur-unsur itu. Tapi pada kenyataannya, kita tetap menggunakan sumber hukum yang berada pada negara-negara yang menganut sistem hukum common law ataupun sistem hukum barat. Ya, Mbak Fitria mungkin di sini masih kebingungan sebenarnya Indonesia ini menganut sistem hukum yang mana. Nah, berdasarkan yang sudah saya sampaikan di awal, bahwasanya Indonesia itu mengklaim dirinya sebagai negara yang menganut sistem hukum civil law. Tapi pada kenyataannya di lapangan, tidak semurni itu, tidak seabsolut itu Indonesia menggunakan sistem hukum secara civil law ternyata. Ternyata ada juga yang dilakukan Indonesia dalam melakukan sistem hukumnya, dalam menjalankan sistem hukumnya itu menggunakan jurisprudensi. Nah, jurisprudensi ini merupakan ciri khas dari negara-negara yang menganut sistem common law. Seperti itu ya, Mbak Fitri Anissa. Ibu, Assalamualaikum. Iya, Mas. Saya mau bertanya, Ibu. Ya, silakan. Bagaimana menurut Ibu lebih efektif atau lebih nyata mana antara sistem hukum civil law dan sistem hukum civil law dan sistem hukum common law? Kan di negara kita itu Bu menganut sistem hukum civil law, di mana hukum konkret itu yang dikedepankan. Kalau common law kan rasa keadilan. Nah, jadi ada suatu kasus yang Ibu Minah kalau nggak salah itu yang mencuri sebuah batang pohon. Iya, batang pohon kalau nggak salah Ibu jati dan diberi ancaman hukuman itu kalau nggak salah 1,5 tahun. Bagaimana menurut Ibu, meskipun kepastian hukum tapi kalau tidak mempunyai rasa keadilan yang pasti, yang hakiki, meskipun kayak gitu Ibu, saya merasa sedih juga Ibu. Terima kasih. Terima kasih, pertanyaan dari Mas Tola Amir sangat baik sekali, dan ini sebenarnya yang kita resahkan sampai saat ini. Nah, sebenarnya kalau berbicara lebih efektif mana, lebih efisien mana antara 2 sistem hukum ini jika diterapkan di Indonesia, sebenarnya kalau menurut saya pribadi semuanya sama-sama efektif. Terkait bagaimana itu tadi substansi, kultur, dan juga strukturnya. Mau Indonesia pakai sistem hukum Anglo-Saxon, mau Indonesia pakai sistem hukum common law, tapi kalau 3 unsur itu berdasarkan pendapat dari Friedman itu tidak terlaksana dengan baik, maka sistem hukumnya juga tidak akan berjalan dengan baik, Mas. Nah, sebenarnya kelemahan dan kelebihan dari masing-masing sistem hukum ini ada. Ya, contohnya itu tadi yang pertama, kalau di dalam common law itu misalnya sudah memiliki kepastian hukum, misalnya pasalnya sudah menyatakan kalau mencuri dihukum sekian, unsur-unsurnya ini, hukumannya ini, sudah pasti, sudah jelas. Nah, kelemahannya adalah untuk mencapai nilai-nilai keadilan itu masih sangat kurang. Satu, kelemahan dari sistem hukum secara civil law. Selanjutnya, kelemahan dari sistem hukum secara common law-nya. Kelemahannya apa? Tidak tersusun secara sistematis. Kalau tidak tersusun secara sistematis, maka bakalan ada celah hukum untuk mencapai nilai-nilai yang tidak pasti. Ya, kalau misalnya tidak tersusun secara kodifikasi, kita akan mengacu kepada apa? Nah, hal-hal yang seperti ini pasti memiliki nilai lebih dan juga nilai kekurangannya. Nah, oleh karena itu, prinsip yang harus dipegang utama
bagi semua negara, baik itu negara yang menganut Anglo-Saxon maupun civil law maupun common law itu adalah berdasarkan 3 indikator itu tadi, yaitu substansi, kultur, dan juga strukturnya. Kalau itu 3 itu sudah baik, itu akan menghasilkan produk-produk hukum yang juga baik. Nah, juga hal ini disesuaikan dengan cita-cita bangsa sebagaimana yang tertuang di dalam ideologi bangsa dan juga sebagaimana yang tertuang di dalam Konstitusi Undang-Undang 1945. Ya, di mana hal ini merupakan negara hukum. Negara hukum, ciri khas dari negara hukum adalah memiliki peraturan hukum. Nah, peraturan hukum ini dicerminkan dari apa? Kalau kita sebagai negara hukum, berdasarkan aturannya, berdasarkan produk-produk hukumnya. Oleh karena itu, kenapa Indonesia bisa mengklaim dirinya sebagai negara yang menganut sistem hukum kodifikasi atau sistem hukum civil law itu tadi, ya, Mas Amir. Sebenarnya kalau misalnya berbicara efektif gak efektifnya, itu dia kata saya tadi, ya, Mas Amir. Baik Ibu, terima kasih Ibu penjelasannya. Sama-sama, Mas. Yang lain mungkin ada yang ditanyakan, yang cewek-ceweknya ini. Ibu mau minta penjelasan ulangnya yang tentang presiden dan jurisprudensi, perbedaan itu. Mbak siapa ini? Mbak Anisha. Nggak lihat wajahnya saya di mana Mbak ini, Mbak. Anisha Nur. Oke, Anisha. Nah, perbedaan antara jurisprudensi dengan presiden adalah kalau presiden itu cakupannya lebih luas daripada jurisprudensi. Kalau jurisprudensi itu hanya mencakup ruang lingkup tertentu saja. Tapi kalau presiden ini bisa digunakan oleh negara di luar negara yang mengeluarkan putusan hakim itu. Misalnya, di negara Inggris, di pengadilan Inggris mengeluarkan tentang pernikahan sesama jenis. Jika itu dianut oleh negara-negara common law, maka itu dapat dianut juga oleh negara-negara common law lainnya di luar Inggris. Itu dapat. Tapi kalau jurisprudensi hanya berlaku di negara tersebut. Misalnya Indonesia. Jadi hasil jurisprudensinya di Indonesia itu tidak dapat digunakan di luar itu. Gitu loh. Itu perbedaannya. Dan itu masih dapat digunakan di Indonesia. Kalau presiden itu Indonesia masih belum menggunakan presiden. Nah, Indonesia hanya sebatas jurisprudensi. Seperti itu ya, Mbak Anisha. Ya, Ibu, makasih. Sama-sama, Mbak. Yang lain mungkin. Yang lain, ada yang ingin tanyakan lagi? Halo? Yang lain apa ada yang ingin ditanyakan? Saya Ibu Mas ingin siapa? bertanya. Muhammad Nadifa Anugrah. Oke, silakan Mas Nadifa. Itu kenapa ya Bu kok bisa terjadi di Indonesia sistem hukumnya? Sistem hukum secara umum. Ya, iya kok bisa terjadi di Indonesia? Kenapa? Gini Mas, pastinya Mas Nadifa sudah tahu ya bahwa Indonesia ini merupakan restat atau negara hukum. Itu sudah jelas tertuang di dalam peraturan perundang-undangan. Nah, ciri khas dari negara hukum itu apa? Produk hukumnya. Nah, kalau misalnya dalam suatu negara itu tidak menggunakan sistem hukum, misalnya keluar dari sistem hukum yang dipakai, itu nggak mungkin, Mas. Jadi setiap negara apapun itu, seterkecil apapun itu, pasti menggunakan sistem hukum. Sekecil-kecilnya negara, pasti akan menggunakan sistem hukum. Contohnya, sistem hukum adat itu pasti masih digunakan.
Meskipun itu tidak menggunakan ataupun menganut di luar common law ataupun civil law, pasti ada sistem hukum agama paling tidak, ataupun sistem hukum adat paling tidak, ataupun sistem hukum kanonik. Nah, itu pasti ada, Mas. Karena di luar dari itu, sistem hukum ini memiliki peran. Nah, memiliki peran terhadap apa? Terhadap keberlangsungan dari hukum itu sendiri, tujuan hukum itu. Kalau misalnya itu tidak diatur oleh sebuah sistem, lalu bagaimana hukum itu akan berhasil untuk mengatur suatu tatanan masyarakat? Bagaimana hukum itu akan berhasil untuk menjadi pedoman bagi masyarakat suatu daerah? Seperti itu ya, Mas Pohda Diva. Ya, Ibu sudah ngerti saya. Sama-sama, Mas. Baik. Yang lain, Mas Hoirul Rizal mungkin ada yang ditanyakan? Mas Hoirul Rizal ada yang ditanyakan, Mas? Nggak apa-apa, Mas. Kalau misalnya ada penjelasan saya yang kurang dimengerti, seperti yang ditanya oleh Mbak Anisha itu kurang mengerti tentang bedanya preseden dengan jurisprudensi, nggak apa-apa ditanyakan lagi. Biar lebih paham dan lebih enak kita belajar ke depannya, karena kita pasti tidak akan terlepas dari yang namanya sistem hukum ini sampai kapanpun gitu loh. Meskipun kita sudah ada pada semester akhir, intinya yang namanya sistem hukum, asas hukum, norma, kaidah, dan lain sebagainya itu akan tetap kita gunakan sampai kapanpun itu. Kita berada di dunia kerja pun, kita juga tidak akan terlepas dari dasar ini, gitu loh. Saya mau nanya, Bu. Ya, silakan Mbak siapa? Fitria Damayanti. Fitria Damayanti. Oke, silahkan Mbak. Hukum keluarga dan hukum waris itu kayak gimana ya, Ibu? Oke. Terima kasih Mbak Fitria Damayanti. Iya, Ibu, sama-sama. Ada yang maksudnya ada yang ditambahkan lagi Mbak sebelum saya jawab? Nggak ada, Nggak ada, Ibu. Oke, hanya tanya itu ya, terkait sistem hukum keluarga itu yang seperti apa, sistem hukum waris itu yang seperti apa. Jadi ini merupakan ruang lingkup dalam mata kuliah hukum perdata, bukan pidana. Yang pertama. Yang kedua, sistem hukum keluarga dan juga sistem hukum waris ini berada pada tataran yang berbeda di dalam BW. Ya, kalau misalnya hukum perkawinan itu terkait misalnya usia pernikahan, lalu pernikahan itu apakah dapat dilakukan dalam usia tertentu misalnya. Lalu di dalam perkawinan itu ada perjanjian perkawinan. Nah, ada harta bawaan. Nah, itu semuanya diatur di dalam hukum perkawinan. Nah, di dalam hukum perkawinan ini tidak terlepas juga dari setelah berakhirnya perkawinan. Nah, setelah berakhirnya perkawinan, ini akan ada perbuatan hukum lanjutan. Ya, perbuatan hukum lanjutan ini adalah pewarisan. Nah, pewarisan ini tidak hanya terbatas pada hubungan antara sedarah. Pewarisan ini dapat juga dilakukan berdasarkan surat wasiat. Nah, pewarisan yang semacam ini jelas dibedakan di antara hukum keluarga. Kalau hukum keluarga ini hanya terbatas pada misalnya pencatatan perkawinan, lalu yang seperti itu tadi yang saya katakan misalnya sebagai pedoman dalam melakukan isbat nikah dan lain sebagainya itu. Nah, kemudian kalau misalnya dalam pewarisan ini kan harus yang mewarisi ataupun pewaris.
pewaris itu kan dapat mewariskan seluruh hartanya apabila dia telah meninggal dunia. Kalau dia belum meninggal dunia, itu tidak dapat dikatakan sebagai suatu peristiwa hukum pewarisan. Tapi itu merupakan peristiwa hibah. Ya, beda ya. Nanti di mata kuliah selanjutnya juga akan dijelaskan. Saya akan menjelaskan secara garis besarnya saja di mana letak perbedaan antara hukum pewarisan dengan hukum perkawinan. Memang pada dasarnya adanya pewarisan itu juga didasarkan pada ikatan suatu perkawinan. Misalnya, seorang istri dengan seorang suami, suaminya meninggal, maka istrinya akan menjadi ahli waris dari suaminya. Nah, adanya perkawinan ini juga menjadi dasar timbulnya legitimaris atau pewaris yang memiliki hak mutlak. Seperti itu ya, Mbak Fitri Damayanti. Jadi bisa dibedakan di mana ruang lingkup hukum perkawinan dengan ruang lingkup hukum pewarisan. Adanya pewarisan ini baru bisa dilaksanakan apabila si pewaris telah meninggal dunia. Seperti itu ya, Mbak Fitri Damayanti. Iya, Ibu. Oke, kalau misalnya tidak ada yang ingin ditanyakan, kalau misalnya Assalamualaikum, tidak, Bu. oh ya, ya Mas, Saya ingin silakan. bertanya, Bu. Mas siapa? Nama saya Pak Ikul Mufid. Tadi kan Faikul. Ibu bilang kalau hukum keluarga itu kan kalau suaminya meninggal, maka diwariskan ke istrinya dan sampean. Di pewarisan, Mas. Iya, kenapa? Iya. Sedangkan di hukum agama kan, Bu, yang jadi ahli waris itu harusnya bukan istrinya, tapi anak laki-lakinya. Gimana kalau gitu, Bu? Kan ada dua perbedaan hukum di situ, Bu. Ya, terima kasih pertanyaannya Mas Faikul Mufid, sangat baik sekali. Jadi seperti ini Mas, dalam hukum perdata ini ada 3 golongan. Golongan timur asing, golongan pribumi, dan golongan Asia. Nah, di sini khususnya masyarakat pribumi seperti saya dan teman-teman semua ini merupakan masyarakat pribumi. Jadi kalau masyarakat pribumi ini dalam melakukan perkawinan dan juga mengurus harta perkawinan ini di pengadilan agama. Kalau di pengadilan agama artinya boleh ini berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islamnya. Kalau misalnya itu adalah keturunan timur asing ini di luar yang ada di Indonesia misalnya itu di pengadilan negeri. Itu bisa saja, Mas. Jadi acuannya itu adalah BW. Nah, kalau pewarisan dalam sistem hukum Islam, itu beda lagi acuannya adalah di KHI atau kompilasi hukum Islam. Jadi memang sebenarnya kita ini menundukkan diri kepada sistem pewarisan yang mana. Nah, kalau misalnya kita itu menundukkan diri pada perkawinan secara BW, ini juga berdampak loh ya Mas. Kalau misalnya sejak kawin kita sudah membedakan harta perkawinan berdasarkan BW, maka otomatis pada saat pembagian harta waris itu juga akan mengikuti. Kalau misalnya dalam perkawinan kita menundukkan diri pada sistem hukum Islam ataupun KHI, maka otomatis nanti pada hukum pewarisannya itu juga akan menggunakan sistem hukum secara Islam. Jadi tidak hanya satu ya Mas, sistem pewarisan itu ada beberapa berdasarkan golongannya. Seperti itu Mas Faikul Mufid, mungkin ada yang ingin ditanyakan. Mas Faikul Mufid, mungkin ada yang tanyakan lagi. Halo, Mas Faikul Mufid. Halo. Halo, oke. Kalau tidak ada, sebelum saya akhiri perkuliahan kali ini, saya ada beberapa yang perlu saya sampaikan juga sama rekan-rekan mahasiswa, karena pada tanggal 28 Oktober ini, Fakultas Hukum kan akan menyelenggarakan kuliah tamu yang berjudul Ilmu Hukum dan Metode Penelitian Hukum. Nah, di sini ada tugas dari saya, tugas individu,
Bisa dicatat, tugas individu ini adalah meresum apa yang disampaikan oleh pemateri dalam acara kuliah tamu hari Kamis ini. Kemudian, hasil resuman itu seperti biasa dikumpulkan dan dikoordinir oleh ketua kelas, yaitu Mas Tola Amir, dikumpulkan selambat-lambatnya hari Jumat pukul 5 sore. Begitu ya, Mas Tola Amir. Resum ini ditulis tangan di kertas folio bergaris. Ditulis tangan di kertas folio bergaris. Tidak ada minimal halaman, bebas. Tidak ada minimal halaman dan tidak ada maksimal halaman, semuanya bebas. Jangan lupa nama dan identitas yang lainnya dicantumkan di situ, terutama nama dan juga NPM. Resum ini dikumpulkan ke ketua kelas selambat-lambatnya hari Jumat pukul 5 sore. Mungkin ada yang disampaikan, Mas Tola Amir selaku ketua kelas. Mau nanya Ibu, apakah itu dalam bentuk Ibu? Dalam bentuk dokumentasi seperti misalkan di foto pas dibuat dokumen itu atau dikumpulkan ke Ibu langsung ke kampus Ibu? Meresum, Mas, meresum, tugasnya itu meresum apa yang telah dibahas dalam kuliah tamu nanti. Jadi apa yang sudah dijelaskan oleh pemateri, yang sudah disampaikan dan sudah dipaparkan itu diresum ulang dan dituangkan dalam bentuk tulisan rekan-rekan mahasiswa, gitu ya, Mas. Jadi dikumpulkannya nanti ke Mas Tola Amir. Nah, Mas Tola Amir boleh ke saya langsung atau secara filenya. Tapi nggak apa-apa deh, Mas Tola Amir langsung saja ke saya menyerahkan hardnya. Tapi saya rasa itu kesulitan ya buat mahasiswa yang lokasinya jauh. Nggak usah deh, nggak usah dikumpulkan secara langsung. File PDF-nya saja, tapi tetap ditulis tangan. Begitu ya, Mas Tola Amir. Jadi kasihan yang lokasinya, kasihan yang tempatnya jauh, yang ada di pulau juga kasihan. Takutnya nggak bisa langsung menyetor ke Mas Tola Amir, itu cukup di scan PDF ke Mas Tola Amir, tapi itu tetap ditulis tangan. Begitu ya, Mas Tola Amir. Ada yang disampaikan lagi, Mas? Tidak, Ibu. Terima kasih. Ya, saya kasih jenjang waktu sebentar karena biar rekan-rekan mahasiswa tuh nggak lupa. Itu kan acaranya hari Kamis ya. Acaranya hari Kamis biar nggak lupa kalau misalnya itu terlalu lama dikumpulkan, biar hasilnya itu maksimal gitu loh. Ya, seperti itu, tidak ada yang ditanyakan lagi. Mas Tola Amir, nggak ada yang ditanyakan lagi, Mas. Nggak ada yang disampaikan lagi. Mungkin pertanyaan-pertanyaan lainnya terkait tugas ini. Kirim langsung ke emailnya Ibu atau gimana? Ya, betul, Mas. Seperti yang kemarin ya. Baik, Ibu. Terima kasih. Terima kasih rekan-rekan mahasiswa. Jika memang tidak ada yang ditanyakan lagi, bisa saya akhiri perkuliahan pada hari ini. Tetap jaga kesehatan dan jaga protokol kesehatan. Sampai jumpa di perkuliahan tatap muka selanjutnya. Dan jangan lupa hari Kamis tanggal 8 Oktober kuliah tamu mengikuti semua ya. Saya akhiri perkuliahan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.